Udah. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong berdoa terlebih dahulu. Saya silakan Rizky Fizyani, pandu doanya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Dibuka bukunya. Pelajaran kita pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 1, kita akan mempelajari mengenai pengantar administrasi perkantoran. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelina Tarigan, Hadir, Bu. Ani Baswita, Hadir Bu. Ajeng Sarina, Hadir Bu. Bonita Winata, Hadir Bu. Cynthia Gobelia, Hadir Bu. Della Anastasia, Hadir Bu. Dwi Maunita, Hadir Bu. Murni Hutagalung. Sakit Bu. Sakit dia. Udah berapa hari sakitnya? Baru tadi Bu. Kayaknya nganter surat. Mawar Lestari, Hadir Bu. Paulina Maisari, Hadir Bu. Queen Malika. Hadir Bu. Si Queen ini udah 2 kali ya absen sama ibu ya. Jangan lagi ya. Rasita Hermansyah, Hadir Bu. Rizky Fizyani, Hadir Bu. Sari Wardana. Gak datang Bu, gak ada kabar. Aduh. Cindy Maimuna, Hadir, Bu. Tuti Fatima, Hadir Bu. Tata Janeta, Hadir Bu. Umia Yadika, Hadir Bu. Widya Ningsi. Hadir Bu. Jadi yang gak hadir di hari ini 2 orang kan? Si Marini sama si Sari Wardana. Ya, Bu. Oke. Oke, baiklah, kita akan memasuki pembelajaran pada bab 5 mengenai sistem informasi manajemen. Adapun tujuan dari pembelajaran materi tersebut, yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem, yang kedua, memahami data dan informasi, yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik informasi siap pakai, kemudian yang keempat, memahami pengertian sistem informasi, yang kelima, memahami jenis-jenis sistem informasi, yang keenam, memahami input, proses, dan output dalam sistem informasi, dan yang ketujuh, menjelaskan pengendalian informasi dalam administrasi perkantoran. Si Cindy buka bukunya, jangan bicara terus ya, dengar ibu di depan. Baik, Bu. Jangan ada yang mengantuk, masih pagi. Oke, sebelumnya apakah dari kalian ini mengerti dari pembelajaran kita pada bab 5 ini? Ngerti Bu. Ngerti? Coba kalau ngerti. Menurut kamu, Rizky Fizyani, apa sih sistem itu? Sistem. Coba, siapa ada yang tahu sistem? Apa sih sistem itu? Sistem itu adalah aturan. Sistem aturan menurut teman kalian. Siapa yang bisa lagi sistem? Gak ada. Oke. Menurut Ludwig van Berkelveld, angkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi bersama-sama untuk beberapa tujuan tertentu. Sementara menurut Raymond, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan sistem itu merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan. Ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem yang pertama, memiliki tujuan. Kan sudah ibu bilang, sistem itu merupakan rangkaian yang memiliki tujuan. Jadi salah satu ciri-ciri dari sistem itu, yang pertama memiliki tujuan, yang kedua memiliki batas, yang dimana
Batas sistem merupakan hal yang penting untuk ditentukan sejak awal. Dengan batasan yang jelas, sistem dapat lebih mudah untuk diidentifikasi dan dimengerti. Tanpa adanya batasan yang jelas, sistem akan meluas sehingga sulit untuk dideskripsikan. Jadi sistem ini nggak sembarangan harus meluas ya, karena dia mesti dibatasin supaya dia akan membentuk menjadi satu kesatuan sistem informasi. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu memiliki subsistem, yang dimana subsistem merupakan komponen ataupun sistem yang lebih kecil yang ada di dalam sistem itu sendiri. Penentuan subsistem dengan baik dan tepat akan membuat sistem lebih mudah dipahami dan diklasifikasikan. Kalau kurang jelas bisa dibuka dan dibaca bukunya ya anak-anak, jangan ada yang ngomong di belakang. Baik, Bu. Kemudian adanya penginputan, yang dimana input merupakan semua kegiatan pencatatan, pengetikan ataupun kegiatan penginput data, baik data fisik maupun data non-fisik atau logis. Data fisik dapat berupa berkas ataupun laporan, sedangkan data non-fisik atau logis dapat berupa data yang berasal dari CD, disket, flash disk, ataupun tempat penyimpanan lainnya. Ketepatan dalam menginput data akan sangat menentukan keakurat informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Kemudian adanya proses, itulah sistem itu memiliki proses. Jadi untuk data tersebut menjadi sistem, dia harus memiliki beberapa tahap proses, yang dimana proses merupakan kegiatan mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah ataupun nilai guna. Contohnya seperti pengolahan data Microsoft Excel ya, itu merupakan suatu proses agar data tersebut menjadi sebuah sistem satu kesatuan yang dapat memiliki nilai. Kemudian adanya output. Output merupakan hasil dari kegiatan input yang sudah diproses. Output merupakan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Output yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian adanya feedback. Feedback ataupun umpan balik merupakan kegiatan memasukkan kembali output sebagai input sehingga output yang kurang maksimal akan dievaluasi kembali dan akan memaksimalkan output yang lebih berkualitas dan relevan. Kemudian masuk kepada materi data dan informasi. Siapa yang mengetahui apa itu data? Coba angkat tangannya, akan ibu kasih nilai tambah ya untuk anak-anak semua. Saya, Bu. Saya, siapa itu tadi bilang saya? Rizky. Ayo cepat. Siapa yang mau dapat nilai tambah? Saya, Bu, Rizky Krisdayani. Coba Rizky Fisdayani, apa itu data? Menurut referensi yang saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, data ialah keterangan yang benar dan nyata. Iya, benar sekali. Beri apresiasi untuk temannya. Kemudian data menurut De Liangji, data merupakan peristiwa ataupun kenyataan lain yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar dalam menyusun keterangan, perbuatan, kesimpulan, ataupun penerapan suatu keputusan. Data merupakan bahan mentah yang melalui pengelolaan tertentu akan berubah menjadi keterangan ataupun informasi. Jadi sebelum menjadi informasi terlebih dahulu harus memiliki data terlebih dahulu agar nantinya bisa dikembangkan menjadi sebuah informasi. Jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada yang pertama sifat data. Sifat data itu yang pertama sifat kuantitatif dan yang kedua sikap data kualitatif. Yang kedua kemudian bentuk data. Bentuk data terbagi dua, data fisik dan data logik. Siapa yang tahu bentuk data fisik dan data logik? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Coba Rizky. Data fisik itu seperti apa dan data logik itu seperti apa? Kalau data fisik itu kan dia data yang dapat dipegang dan oleh panca indera. Contohnya itu kayak surat, terus dokumen-dokumen tertentu gitu. Kalau misalnya data logik itu yaitu data yang tidak dapat dipegang, cuman dapat kita lihat. Contohnya kayak file-file yang ada di dalam komputer gitu, Bu. Oke, benar sekali. Beri apresiasi untuk temannya. Si Widya ini kenapa di belakang? Ngantuk. Udah sarapan tadi Kak Widya kan? Udah, Bu. Dengerin ibunya. Baik, Bu. Kemudian sumber data itu terbagi dua, internal dan eksternal. Yang pertama internal yaitu data yang diperoleh dari dalam organisasi. Yang kemudian data eksternal yaitu data yang diperoleh oleh luar organisasi. Kemudian cara memperoleh data, yang pertama melalui
data primer, dan yang kedua melalui data sekunder. Kemudian cakupan pengumpulan data itu ada sensus dan sampel, dinamika data, data statis dan dinamis, skala pengumpulan data, data nominal, data ordinal, dan data interperal. Aduh, maaf ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada buku halaman 78. Kemudian masuk pada materi selanjutnya yaitu informasi. Siapa yang tahu mengenai informasi? Nggak ada yang tahu? Informasi itu apa? Oke, karena nggak ada yang tahu, biarkan Ibu menjelaskan mengenai informasi tersebut. Menurut Gordon, informasi adalah data yang telah diproses menjadi satu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat itu ataupun mendatang. Kemudian menurut Jogianto, informasi adalah hasil dari pengelolaan data dalam suatu bentuk yang berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dengan menggambarkan kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian menurut Kusrini, informasi adalah hasil olahan data yang telah diproses dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan informasi itu merupakan suatu data yang memang data itu sudah terjadi yang dapat digunakan bagi bukti ataupun keterangan. Jadi data tersebut sudah memasuki tahap-tahap dari proses yang tadi telah saya jelaskan mengenai data yang sebelumnya. Jadi data tersebut sudah dapat digunakan menjadi informasi. Adapun tujuan dari informasi yaitu sebuah data yang diproses menjadi sebuah informasi memiliki tujuan tertentu. Informasi bersifat memberikan pelayanan ataupun tersedianya data. Dengan demikian, tujuan informasi adalah menyampaikan informasi bagi kegiatan-kegiatan operasional dan dalam pengambilan keputusan. Contohnya yaitu dalam kegiatan pengambilan keputusan pada sebuah rapat. Oke, baiklah. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Dan untuk tugas kalian, saya akan memberikan tugas yaitu coba kalian cari apa sih masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah membuat sistem informasi manajemen. Jadi kalian itu cari tahu masalah apa sih dalam mengambil sebuah informasi manajemen. Jadi saya mau satu kelompok itu 3 orang. Kelompoknya bebas. Dikumpul minggu depan. Gimana? Cepat kali, Bu. Jadi mau kapan? Nanti kita tinggal materi selanjutnya nih. Masih ada lagi babak selanjutnya. Jadi tolong kerjasamanya. Untuk teman-temannya diajak kerjasama. Baik, Bu. Jadi karena waktu kita masih ada 25 menit lagi. Coba kerjakan soal yang di halaman 90, yang dimana itu ada 3 soal itu. 1, 2, 3 ya. 3 soal dimulai dari sekarang. A few minutes later. Lagi udah bisa dikumpul ya. Udah siap kan? Kan ada 3 soal kan anak-anak kan? Oke, silakan dikumpul. Sekretaris. Oke, kasih. Oke, baiklah, karena tinggal 5 menit lagi, silakan ditutup bukunya. Gimana, lelah nggak hari ini? Lelah, Bu. Jangan lelah. Belajar itu jangan pernah lelah ya, anak-anak ibu semua. Oke, jadi untuk itu ibu mau simpulkan pembelajaran kita pada bab 5 ini. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Coba kamu, silakan. Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu sistem informasi manajemen. Dan yang saya pahami, informasi manajemen itu adalah suatu kesatuan yang dia terukur dan dia dapat kita capai untuk tujuan tertentu. Dan di dalam sistem informasi manajemen juga berkaitan dengan informasi yang harus dilandaskan dari
Terima kasih untuk temannya yang udah menyimpulkan. Jadi cukup sekianlah materi pembelajaran dari Ibu mengenai sistem informasi manajemen. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan minggu depan kita masuk pada materi bab 6, yaitu mengenai manajemen basis data. Jadi di sini kita udah akan mengolah data ya, kayak udah apa ini? Baik, Masuki Bu. data. Jadi untuk itu sekianlah materi yang pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oke, baik, silakan dipimpin doanya Rizky Fisayani sebelum Ibu keluar dari ruangan ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih buat kalian semua. Saya senang ngajar di kelas ini. Demikian, Terima kasih, Bu. selamat pagi. Pagi, Bu. Kasih tutup.